Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redian Seni Pratama dari Lokal PGMI 3E. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi evaluasi pendidikan, itu di mana kelompok saya menjelaskan tentang teknik pelaksanaan dan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Baik, kita langsung mulai ya. Pertama, istilah teknik itu sendiri, yaitu di mana teknik adalah alat-alat yang digunakan dalam pengajian. Terus ada yang namanya lagi metode evaluasinya. Evaluasi adalah perencanaan atau memperoleh atau menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif yang akan kedepannya. Baik, kita lanjut tentang materi selanjutnya. Itu ada terdapat beberapa alat penilaian dapat digunakan dalam penilaian. 1. Lembar pengamatan terstruktur dan daftar periksa pengamatan guru. Apa itu sih? Itu adalah berisi sejumlah aspek yang akan diamati dengan beberapa kategori pilihan penilaian yang dilakukan dengan memberi tanda checklist sesuai dengan apa yang tampak selama pengamatan berlangsung. Kedua, itu ada catatan harian atau narasi. Adalah suatu kegiatan harian yang dimana pada suatu akhir kegiatan itu baik per kelompok ataupun perorangan memberikan kesan-kesan atau penilaian yang mereka lakukan pada kegiatan hari itu. Terus kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, itu ada dua macam teknik evaluasi. Pertama ada teknik tes. Metode tes digunakan untuk alat penilaian berbentuk tes. Teknik ini jarang digunakan, tapi tidak menutup kemungkinan teknik ini akan digunakan. Yaitu seperti tes standar dan tes buatan guru. Tes standar terdiri tes integrasi, minat, bakat kepribadian, atau yang lainnya. Tes itu dihasilkan melalui prosedur yang panjang. Sebagai alat ukur, dan pilihan teknis tes dalam sekolah lanjutan adalah sebagai berikut. Pertama ada tes seleksi. Kedua ada tes awal. Ketiga ada tes diagnostik. Keempat ada tes akhir. Kelima ada tes formatif. Dan keenam membahas tentang teknik tesnya. Nah, ini kita bahas tentang teknik non tesnya sendiri. Itu adalah metode penilaian. Yang lain adalah metode ini digunakan dengan bentuk bantuan alat-alat dalam pendidikan. Penilaian dari non tes. Alat penilaian non tes banyak jenisnya yang sering digunakan di TK. Antara lain tadi pemberian tugas, percakapan, observasi, portofolio, dan penilaian diri sendiri. Satu, kita lanjut lagi materi selanjutnya, itu teknik pelaporan nilai. Apa itu sih teknik pelaporan nilai? Baik, kita jelaskan, oke? Itu adalah kegiatan untuk menjelaskan ketercapaian aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yang telah dimiliki anak dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, pelaporan merupakan upaya menggambarkan kemampuan yang digambarkan meliputi semua aspek-aspek itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan itu fisiknya, bahasa, kognitif, sosial, emosionalnya, seni, serta moral dan nilai agama yang ada pada anak itu sendiri. Bentuk nyata pelaporan adalah laporan perkembangan belajar anak. Maksudnya hal-hal yang dikemukakan dalam laporan adalah perilaku dan kemampuan anak. Perilaku dan kemampuan tersebut menggambarkan ketercapaian dalam rentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan program yang diikuti anak tersebut. Baiklah, itu yang materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya penambahan dari kawan saya. Baiklah, next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aji Nur Fahmi dengan NIM 19591020. Saya dari Prodi PGMI 3E. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari fungsi hasil evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, 2 menunjang penyusunan rencana, 3 memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi
evaluator. Sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua yaitu hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan, atau kendala sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengajian ulang terhadap rencana yang telah disusun untuk mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Berdasarkan data evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai. Sedangkan secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu segi psikologis. Kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu sisi peserta didik dan sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha telah dilakukan selama ini yang telah membawa hasil, sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, segi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik, khususnya evaluasi hasil belajar, akan dapat memberikan dorongan motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Bagi pendidik, evaluasi pendidik secara didaktik itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua itu memberikan informasi yang sangat berguna guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. 3. Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menentukan jalan keluar bagi peserta didik untuk memang memerlukannya. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai.